ini dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyambleng tenan, kopi jose, kopi jos. Titipi gedang, tapi saya kimi titik nek jenengan arep mendet lho gawe apa jenenge? Leker goreng apa leker ya ora apa-apa. Tapi ming semene ditotok tempel ora. Lah nek semono ra cukup arep dienggo bolu kok, bolu gedang. Anak bolu ya gedange dudu iki. Apa? Gedang kedruwo. Gede pisan. Kan, hei, ya aja lale masakan wis kok gendruwo, nah engko rebutan. Mumet aku sengit aku. Mumet. Iki mumet karo rai ra ono bedane. Mumet ki nek ditekankan nganggone iki berarti mumet banget. Soale mumet karo rai padha elemental nek kowe. Oh ngono ya. Terus nek mumetmu piye, Jal? Nek mumetku meneng anteng mangan. Pokoke aku mumet tenan yo. Lah apa? Anakku kuwi lho. Lah anakmu ki ngopo wong genah loro lanang kabeh wis jelas. Lah makane kuwi karena lanang kabeh ki jalukane iki jan bareng-bareng. Lah njaluk apa? Kowe ngerti si Bambang? Ya ora ngerti wong aku urung tau petruk. Lah ya kuwi kan koncone anakku, si Har. Kan bar tuku PS. Mbok ganti wingi Har wis dinggo Ya kan ben padha kan anake Har terus, anake gonta-ganti. Anake gonta-ganti. Ki Har, koncone tuku PS. Koncone tuku PS. Lah dadi kelingan nagih aku. Lah sik Bambang kuwi wong endi? Ya wong cerakku. Ning wong sugih. Heeh. Lho si Har kuwi. Ya jane ora beda ora wong aku ya sugih kok. Mbok utang. Ini lho, jadi si Har kan munggah kelas gitu loh, naik kelas gitu loh. Tak darani munggah ngendi aku deg-degan nih. Dhisik kan aku tahu janji to Yu. Dek, sesuk nek naik kelas, mamah beliin PS. Mamah duwe beliin PS. Mamah duwe loro mah. Mamah gedang mamah. Dilalai anakku ki naik kelas tenan. Sikil kulek. Ngawur wae kok le. Aku ki antara bahagia dan sedih gitu loh Yu. Lah kowe iki bahagiane anakku naik kelas, sedih ditagih PS iki lho Mu. Mula nek roh anak iki aja janji-janji kudu tok ukur kira-kira kowe sanggup apa ora. Lah aku jane ya pas mampu kuwi nang gandeng waktu kuwi iki pas barengan angsuran bareng. Apa karamapune kok janjeni anak men anak wis diparep-parep gelo malah njuk nganu stres mutung sesuke wegah sinau salahe sapa bener manjake anak ki entuk ning ya duga kira ora kemampuane awak dhewe. Lah terus piye aku diutangi mau kentak utang-utangi rak aku ya gak mumet tok. Wingi bar maro nang nggonan kowe nyeleh utang urung dibayar kok arep ndelangah rono rene. Piye to ki? Tapi aku yang ngene lho aku janjane yo walaupun ki aku ki yo urung di anak yo tapi kan aku sok ngopeni anak-anake wong. Lah anakku diopeni mu. Gak, anakmu beleno. Nek
Aku ndelok iki saiki kok anak-anak iki kok apelane dadak dijajeni. Nek jenenge ya nek menurutku lho iki nek jenenge iki pendidikan iku lak kewajiban. Atau dhek pinter kan yo kanggone dhek dhewe dadak dijajeni ke IPS lah, ke IHP. Ha kuwi kulino dimanja ora. Soale ngono yo nek ra tak janjeni iki yo anu tenane ra ono usaha tenane. Lah yo kuwi kulino tok manja apa-apa tok sakdet saknyet. Yo apa-apa kudu ndaluk apa ke nek wong londo wong apa bahasa Inggrisnya apa nek di penghargaan itu apa jenenge reward. Diribet tok. Nek kaya anakku iki lho. Piye anakmu yo? Rumangsamu anakku iki ora. Oh padha wae. Kene iki wong padha iki lho. Ngopo anakmu yo? Lah kan jar kondi. Anakmu yo iki ngedrel. Ya ora mumet ya ora, mung iso tak semayani. Dadi kan sasi ngarep kuwi rak ana konser. Anakmu ki kok le nonton konser ki umur pira? Lho, SMP yo. SMP kelas 3 anakku. Paling gaya mendelok konser barang ayak emong anake wong bakul goreng kok lho. Aku ki yo gumun. Aku ki yo gumun. Gek konser apa? Konser wong Korea ke lho, lagu-lagu Korea. Black Mamba kuwi lho. Blackpink, Black Mamba. Black Mamba. Nek Black Mamba ono aku ketemu kae. Lah aku rak yo ngomong kok dadak reko-reko to kowe to lek apa no, aku yo ngono. Kok dadak tuh apa? Mau jenenge apa? Black apa? Blackpink. Blackpink. Wong ning omah kuwi ana Black Borot kok dadak ning Blackpink, aku yo ngono to. Mboke Black Didot to malah. Dadi kan komplit. Anu wae Pak Yu, apike ayo nang Pak RT wae po. Ngopo nih Pak RT? Ya takon solusine nek arep Pak RT kuwi selalu memberi solusi-solusi. Pak RT kuwi nek tok parani alhamdulillah ning nek aku le marani ngopo kowe musibah dadak teko ngono. Lah iya aku solusine kudu ketemu Pak RT tenan nek iki aku. Pak RT. Lho. Ya rawuh tenan to. Lagi dirasani. Tuku jamu wadai kardus. Cakep. Aku nggo bintang tamu ayu karo Bakti. Monggo, monggo Ibu. Monggo Bu Erli. Monggo. Nggih. Lah saestu iki monggo Pak Imam ketemu. Sehat. Monggo. Pak Aljo, Pak RT. Izin ya. Weh, Monggo. sugeng lelenggahan pokoknya. Katuran lenggah. Nek Pak Imam kali Bu Erlin kira langganan bendino. Makanya begitu kemarin aku habis dari seminar di London. London meneh. Ora rampung-rampung. Kemudian balik saya ke Amsterdam. Kita ada workshop. Workshop. Shop buntut. Itu terus saya sowan Bu Erlin sama Pak Primam. Pak Imam itu untuk masalah apakah sama pendidikan anak di luar negeri sama di Indonesia. Oh, Pak. Kok elok tenan to Pak jenengan iki. Hati ya karo aku. Malah jajah desa Milangkori lho. Mau wingi Ini selesai seminggu lagi langsung workshop. Di mana? Segoro Kidul. Apa? Lo anak-anaknya. Bar Segoro Kidul mulai ning omah ya melu. Meneh. Ning Pak RT. Bi. Kula iki was anu lho Mas jenengan kok jenengan berlangsung dene iki apa kita itu sehati gitu lho. Atiku ro atimu kuwi nek berpisah kan ra iso suwe. Aku rasane ning kono kuwi ketoke bayang-bayangan kowe. Bayang kula. Ya ampun ya bayangane pripun kula. Wah jane erik. Pun Pak gak dinyangi Pak nek kok. Oh, Pak. Pun cocok ya Pak jenengan niku kalih. Makane nek Padha-padha le nganu, padha-padha le piuk. Piuk apa? Aku krungu to karo Pak Mabelnya ge santai ngobrolin kok kowe do curhat tentang anak. Kowe muni anakmu njaluk apa? PS. PS ngono lho. Terus anakmu kowe rong dana. Enggak aku ngopeni anak-anake wong kuwi tak openi. Lho, kabeh kuwi aja dijanjikan. Kowe sok janjikan anakmu. Ya mung PS itu Pak Aldo. Turuti. Lah makane niku kula ngaji nuruti nek pas mboten gak ada arto. Nah, kuwi kudu dituruti jenenge anak mengko ndak nglokro. Ngono lho. Berarti ora apa-apa Pak RT ngono kuwi. Oh, elek. Piye ta? Jare kok nuruti. Dari mama nuruti, barang ditakoni elek apa apike. Lah kowe janji ra? Janji. Turuti. Oh, piye to karepe nek di RT model kaya ngene iki arep tak apake? Dipateni wae Pak. Lah nek ra ono hukume mateni RT ngono ya. Aja dipateni nggo setliko. Nek kae dicekleke. Sudah tak bawakan beliau-beliau yang lebih paham karena kemarin saya langsung
konsolidasi sama beliau. Konsultasi. Kleru. Berkonsultasi. Nah, berkonsultasi njuk terus meditasi. Dadi wong loro ki cocok. Cocok blok. Wis paling bener iki nyuwun pirsa karo sing ingkang pono. Nah, pemirsa, alhamdulillah sampun rawuh malih nggih. Kopi Jos Keluarga Istimewa di episode ke-7. Kita itu kalau membahas tentang keluarga istimewa perihal dengan maupun perkembangan anak, lingkungan, masyarakat, terus perkembangan edukasi lainnya yang kemarin sudah kita bahas selalu beliau mampir ke angkringan kami. Ada aja yang dibahas ya Mas Atma ya. Ono sing muni perkembangan reproduksi anak menjelang dewasa wis ora. Terus bagaimana bullying kita menyikapi adanya bullying ya no. Terus reproduksi sudah ada juga semuanya dikemas. Nah, saatnya kalau kita mau ngomongin bahan-bahan yang luar biasa tema nih mau ya Mas Atma orang ono entek karena apa? Memang yang pernah dingendikan ke sama Bu Erlina adalah tetap sinau. Mergo anak apa Bu? Semua anak adalah anak kita. Jadi akeh anak sing kudu dibenake menawa kurang bener. Rak ngaten nggih. Nah, kita sudah kedatangan tamu kita yang luar biasa atau narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di sisinya atau di sebelah kanannya Ibu Erlina sudah kedatangan seorang bapak yang sangat luar biasa, perbawane enten. Bagus wis ora diragukan, ra kaya RT ku. Terus ibarat makanan beliau ini adalah Gatot. Gatot artinya gagah dan sedikit berotot. Padahal hari ngece mau. Maksudnya piye? Gatot iki gagal total. Beda gagal ya ora tekan. Nggih Pak nggih. Totale mau. Yang sudah disebutkan adalah gagah dan berotot. Kali gagal total. Tangan udah gagal total. Kita sudah kedatangan Bapak kita, Bapak Imam Priyono DPSC MSI selaku dari anggota Komisi D DPR DDIY. Sore Pak. Dan ini hari ini nggih, konco, kita ini temanya adalah dukungan terhadap pemenuhan hak anak. Hak anak itu seperti apa dan pemenuhannya seperti apa? Nanti ini persembahan dari DP3AP2DIY dan juga Komisi DPR DDIY akan mengupas tuntas dan juga tentunya nanti kita akan bertanya satu persatu sing duwe keluhan anak DDW. Nah, di sisi lain sebagai penengah itu adalah Pak RT kita nek ning kampung ya sing dipercaya aja malah ngisruh, aja malah munggugu karepe Pak. Siap. Aku ki mumet yo ngrasake anakku. Bahkan nanti di RT saya RT 7.800. Tahu RT kok 7.800. RT ki orang ngerti wilayah. Kok gitu loh. Biasanya RT itu hanya mungkin 50 kakak. Terus kakak 7.000, 7 juta kakak. Kuwi isine RT semut. RT semut. Nah, nanti aku kan ngono tak bikin pama lho nek biasanya kan ana tamu harap lapor 2 kali 24 jam. Bareng peraturan ngono gitu. Mama ngono aku tamu harap lapor 2 kali 24 jam. Tadi kan rong dino di atas 2 hari menjadi milik panitia. Wow. Tamu kok njuk dirayang ora. Wedok kan digo RT-ne. Wah. Waduh. Ontrah-ontrahe RT. Nanti aku nggo anak-anak kuwi ben ning omah. Lek dodol obat tidur ora. Ardidol apa? Kita langsung nyuwun atau gimana kira-kira? Mungkin beberapa atau sebagian masyarakat ini sudah paham ataupun juga mungkin kurang paham. Mendino le didepi nang omah sing diparingi kanugrahan sing jenenge anak gitu. Sebenarnya makna anak itu apa tuh Bu? Ya, anak itu dipahami dulu. Kalau di dalam undang-undang itu yang dinamakan anak itu sejak masih dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Itu masih dalam nah, secara macam-macam pertimbangannya ya sudah berdasar kajian dan segala macam wis metu undang-undangnya ini mestinya sudah ada kajian-kajian sebelumnya. Nah, di bawah usia 18 tahun itu anak
seorang anak itu masih belum memiliki kecakapan, sehingga harus selalu didampingi oleh orang dewasa, orang tua ataupun orang dewasa lain untuk memenuhi hak-haknya tadi dan kemudian juga melindungi dari kekerasan. Nah, maka memang untuk itu Indonesia pun sudah meratifikasi konvensi hak anak. Nah, itu menunjukkan keseriusan pemerintah kita untuk memenuhi hak anak dan melakukan perlindungan bagi anak. Sehingga keseriusan itu, maka Indonesia kemudian pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak. Konvensi hak anak itu perjanjian internasional yang berjanji untuk memenuhi hak-hak anak tadi dan kemudian juga melindungi anak. Nah, karena sudah meratifikasi itu ada kepresnya dan sebagainya. Meratifikasi itu artinya tenanan, ono kepresit. Sejak tahun 1990 itu sudah meratifikasi. Lebih serius lagi, kemudian pemerintah Indonesia itu mengeluarkan undang-undang perlindungan anak. Undang-undang nomor 23 tahun 2002. Nah, itu jadi keseriusan itulah kemudian diikuti setelah undang-undang itu, kemudian diikuti dengan permen-permennya, ada permen PPA dan sebagainya yang untuk bisa memastikan bahwa anak itu terpenuhi. Kemudian juga anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus itu juga terlindungi, terpenuhi hak-haknya dan terlindungi. Baik itu dari mulai kelangsungan hidupnya, nggak boleh ada aborsi dan sebagainya, itu karena dilindungi undang-undang loh. Sejak masih di dalam kandungan itu hak anak untuk hidup itu sudah dijamin oleh undang-undang. Sampai diaborsi berarti ngerti artinya anak gitu. Maka kelangsungan hidup, hak untuk kelangsungan hidup sejak masih kandungan sampai rampung usia anak. Hak untuk tumbuh kembang yang optimal, yang baik, maka kan harus dipenuhi oleh semua yang bertanggung jawab terhadap anak itu untuk memenuhi tumbuh kembang secara optimal. Hak untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Jadi jangan karena dianggap masih anak-anak urung cakap tadi maka tidak dilibatkan. Gawe peraturan ora dilibat. Kemudian dilaksanakan program pembangunan ora dilibatke, tidak dilibatkan juga dalam memonitor pembangunan itu bermanfaat bagi anak atau enggak dan seterusnya. Nah, itu hak anak loh, jangan lupa. Kemudian juga hak anak untuk mendapatkan perlindungan tadi dari semua tindak-tindakan diskriminasi, kekerasan dan sebagainya. Nah, itu kewajiban sopo. Kewajiban semuanya. Berarti anakmu ya anakku. Ya pemerintah, kewajiban pemerintah, ya kewajiban masyarakat, ya kewajiban semua pihak seperti perusahaan, dunia usaha dan sebagainya itu. Kabeh tanggung jawab ke anak, jangan lupa. Ya, padahal sejak di kandungan pun mereka sudah diseneng-senengke dengan makanan yang bergizi. Begitu metu pun juga harus dilindungi, Bu. Contohnya ning jero ku penak lho. Arep ono sate usus. Arep sate usus gak ada nyuntuk. Rempelo ati ono. Oh, enak ning jero. Ono angkringan. Ayo, apa ono bayi kanibal ya? Oh ya rek dimakan dhewe ku ya kadang sok ndrawasi Pak RT sampean ki workshop iki tekan ngendi-ngendi mah medeni Waktu itu Children of Both. Wes. Ning Racetro malahan. Semakin bahasa Inggris Racetro iki semakin Inggrisnya apik. Uno. Pak Imam nyun sewu. Kalau kita melihat di daerah Yogyakarta itu sendiri Pak Imam, kenapa perlu diperhatikan hak anak ini menjadi concern khusus sehingga kita perlu memberikan edukasi-edukasi tersebut Pak Imam? Ya, karena tapi kita tahan dulu Nyun Sewu. Kita akan kembali sesaat lagi. Tadi yang masih nyawiji di mana lagi kalau bukan di Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkir. Nas kebul-kebul, kaprak tenang, Kopi Jos. Kopi Jos. Segera berobat ke Enggal Dangan dari Ambeien Stadium 1, Ambeien Stadium 2, Ambeien Stadium 3, dan terakhir Ambeien Stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, Ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit,
melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di Pengobatan Alternatif Enggal Dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Dibuka, ditata sendok cangkire, pantas kebul-kebul, asal tekan kopi jos. Pemirsa, terima kasih, semakin seru obrolan kita di Kopi Jos Keluarga Istimewa dengan episode ke-7. Tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentang menyinggung perihal apa tuh saat nani maknaki anak. Ternyata setelah dikupas tadi, oh ternyata banyak sekali ya kewajiban, hak apapun itu yang harus terpenuhi dengan adanya seorang anak yang dilahirkan. Sebelum lahir katanya Bu Erlin ngendikan iki wis duwe hak ngono lho. Iki apa-apa ki iso ngomongin ning kene iki wis ngomong kan ngoten nggih. Lah tadi pertanyaan dari Mas Atma, monggo silakan. Kita ulangi lagi ya Pak. Kenapa di Yogyakarta itu masih kita harus concern kepada hak-hak anak? Apakah masih banyak hak anak terpenuhi di sini Pak? Pripun horo Pak? Ini tadi Bu Erlina selalu bicara tentang undang-undang itu betul. Karena undang-undang itu untuk melindungi anak itu memang harus ada undang-undangnya. Tadi dikatakan anak itu dari nol itu artinya dari dalam perut, bahkan dipersiapkan itu sampai dengan dia usia 18 tahun. Perlu adanya perlindungan. Perlindungannya di mana? Di bidang kesehatan misalnya dari dalam perut itu pemerintah hadir dengan jam persalnya. Untuk warga kan warga tidak semuanya mampu. Ada warga yang tidak punya. Sehingga juga ada perlindungan terhadap anak yang masih dalam kandungan di orang-orang tidak punya. Ada jam persal, aturannya Pak RT mesti sudah tahu, wong RT ya seminarnya sampai di mana-mana. Itu kan tahu semua, sehingga ketika melahirkan mereka tidak khawatir. Perlindungan anak ini dilindungi, ibu itu kalau khawatir kan berpengaruh juga pada anak yang hamil. Itu pasti ada undang-undangnya, aturan-aturannya. Kemudian ketika lahir itu hak kesehatannya anak harus lahir sehat, anak harus lahir dengan gizi yang baik sehingga tidak stunting. Ini pemerintah pasti hadir dalam hal ini. Kemudian setelah itu anak itu dipenuhi juga setelah lahir itu pendidikan. Pendidikan betul. Anak itu harus pendidikan sehingga apa? Pemerintah harus menyiapkan pendidikan untuk anak yang baik. Terutama anak-anak yang orang-orang yang tidak mampu. Sehingga ada hal-hal yang harus dilakukan. Pemerintah apa hadirnya? Untuk membuat undang-undang. Karena perlakuannya pasti beda. Untuk anaknya orang miskin dan anaknya kalangan menengah serta anaknya orang yang sangat cukup. Ini perlakuannya pasti beda di undang-undang. Sehingga undang-undang harus mencakup ini dalam melindungi terutama anak-anak miskin. Sehingga pemerintah ini wajib hukumnya mengatakan seperti ini, tidak boleh ada masyarakat miskin yang bertambah miskin ketika mendidik anaknya, ketika melindungi anaknya. Sehingga perlindungan anak itu diusahakan oleh pemerintah dari dalam janin ini sampai dengan anak itu selesai pendidikan dan mendapat pekerjaan. Artinya sampai 18 tahun layak bekerja. Karena apa? Di undang-undang pemerintah usia angkatan kerja itu dari 15
sampai dengan padahal 15 sampai 18 ini kan anak. Betul. Angkatan kerja itu kan 15 sampai dengan 65. Tetapi di sini kan ada anaknya 15 sampai 18 tahun. Nah, hal inilah yang dibutuhkan oleh kita anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1 maupun DPR pusat bersama eksekutif baik dari kota maupun kota kabupaten maupun dari provinsi sampai pusat dibutuhkan aturan-aturan dalam rangka melindungi anak. Sekarang orang selalu bicara perlindungan anak itu terhadap kekerasan. Rata-rata kan begitu, sehingga ada konsultasi, ada apa diarah ke arah perlindungan anak ya. Tetapi sebetulnya melindungi anak itu banyak kekerasan verbal. Kelihatannya tidak ada kekerasan, tetapi ada kekerasan. Misalnya gini, anak baru SD, mau ujian kemarin pandemi lah, katakanlah dia waktu pandemi kelas 5 SD, ketika lulus dia masih pandemi, kemudian dia dipanggil, karena lulus dipanggil, ternyata dia kekurangan bayar SPP. Nah, anak itu dipanggil ketika kurang bayar SPP baik SD, SMP maupun SMA, kan anak ini minder, apalagi itu. Itu kan sebenarnya anak ini terjadi kekerasan verbal terhadap anak ini. Ini pemerintah harus hadir untuk melindungi ini semua, terutama untuk masyarakat miskin. Nah ini sekalian, jadi tidak hanya global untuk masyarakat yang cukup, dia sudah tahu cara melindungi anaknya. Tetapi orang-orang miskin ini bagaimana melindungi anaknya. Ini yang pemerintah wajib hadir untuk tahu dalam rangka perlindungan anak terhadap anak-anaknya orang-orang yang tidak mampu. Karena memang wis kena ke mental itu ya, diumumkan di umum ini. Atas nama anak ini yang belum bayar penyelesaian administrasi, itu rasanya saestu loh Pak. Lagi gini, sekarang saya memang belum pernah meneliti ya, Bu Erlina saya nggak tahu, tetapi harus didata. Anak-anak yang lahir stunting, akhirnya dia menjadi difabel, itu rata-rata karena kekurangan gizi, kekurangan asupan makanan, karena mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan apa, itu rata-rata anaknya orang tidak punya. Kalau saya tanyakan di sekolah-sekolah luar biasa, menurut penelitian ya Pak, sehingga ketika ini bagaimana kita sudah anaknya orang tidak punya difabel, ketambahan ya. Akhirnya wajiban Bu Erlina melindungi anak-anak seperti itu. Ya Pak, bagaimana melahirkan bakat walaupun ada 1001 lah anak yang sukses seperti Aprilia kemarin, Putri. Itu kan 1001. Siapa? Putri. Ya itu. Hal seperti ini, tetapi kan pemerintah wajib hadir untuk nganu bakatnya itu. Itu saya pikir itu artinya. Iya, Mbak Yanti. Jadi itu perlindungannya pemerintah. Mental itu memang bahaya sekali Pak. Contohnya kalau diterapkan saja di RT itu Pak ya. Kita ada iuran rondo, iuran apa. Kalau anak ikut nggak tahu ngomong kan Pak. Umpama Pak Imam belum bayar 5 bulan. Ini anak stres, Bapak belum bayar ya. Tapi aku ki terus siapa yang nggak punya HP, tak silih anaknya. Ning Pak RT itu bagus. Di RT-nya di lingkungan kan membuat peraturan, kan membuat peraturan untuk anak. Gitu. Peraturan-peraturan yang dibuat Pak RT, jadi itu bagus karena apa? Misalnya gini, membuat peraturan wajib belajar. Pertemuan juga wajib. Siap. Peraturannya apa? Misalnya hari Senin, misalnya 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu memakai bahasa Jawa halus. Anak-anak sehingga bisa berbahasa Jawa halus. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu itu berbahasa Inggris. Wah ini terus anak-anak karena kita juga menerima wisata toh, bahasa Inggrisnya bagus, Jawanya halus apa mau. Ini silakannya satu Mak. Jadi anak tidak bisa bahasa Indonesia. Ini peraturannya piye Pak? Di keluarga itu saya terapkan dulu di keluarga saya Pak Imam Baling gitu. Senin sampai dengan Jumat harus menggunakan bahasa Inggris. Gitu loh. Menyapa. Sabtu Minggu baru bebas. Karena saya di rumah hanya Sabtu dan Minggu. Gitu loh. Aku rasa bahasa Inggris soalnya gitu loh. Loh, dari seminar London masa saya ada translator penerjemah. Jadi translatornya ada. Ada. Saya bawa 27 asisten. Gitu. Jadi kamu workshop gitu loh. Iya. Asisten. Ya. Makanya itu tadi peraturan itu Pak RT itu perlu dibentuk karena apa? Itu membentuk perilaku anak. Ketika anak bersama-sama guyup, artinya berbahasa Jawa sama-sama, kemudian perilaku Jawanya menjadi baik, kan bahasa Indonesia sudah dilatih di sekolah, kemudian
bahasa Inggris, mereka Betul. bisa bahasa Inggris. Jadi mempersiapkan Yogyakarta misalnya sebagai kota wisata budaya dunia, kota budaya dunia itu, sumbu filosofi. Nah, ini menjadi kita itu siap semua. Karena anak itu bagian pendidikan untuk human resources, untuk sumber daya manusia. Sehingga sumber daya manusia itu ketika digali dengan aturan-aturan yang diadakan tiap RT, tiap RW, wilayah mengadakan ini, anak-anak menjadi berperilaku baik. Misalnya untuk Pak RT, setiap jam 3 sampai jam 4 yang berasar lah, setelah asar lah, itu sampai dengan maghrib misalnya, anak-anak yang agamanya Islam wajib ke masjid. Anak-anak yang tidak mungkin ada latihan-latihan budaya. Sehingga mereka biasa berperilaku sosial. Betul. Kemudian setelah maghrib itu wajib di rumah. Kemudian belajar. Kemudian setelah belajar mereka bersama-sama. Ini pendidikan itu bersama-sama, perlindungan anak tadi dimulai dari keluarga. Betul. Setelah dimulai dari keluarga, kemudian dari lingkungannya. Kebersamaan lingkungan dengan Pak RT membuat aturan-aturan tadi. Artinya walaupun aturannya itu tertulis, tetapi orang tua itu mengerti. Misalnya jam wajib belajar, nggak perlu ditulis, orang sudah mengerti. Oh, jam wajib belajar di tempatnya Pak RT itu jam segini. Kemudian sini jam bertamu. Betul. Nah, kemudian ketika rapat mungkin pemuda dilibatkan. Ketika pemuda dilibatkan, pemuda mungkin ada pemuda dari ketua pemuda, misalnya ada aturan di tempatnya Pak RT seperti itu, kelas SMA. Sehingga ketika dia lulus SMA, dia sudah biasa berorganisasi, sudah biasa mengatur. Sehingga ketika lulus SMA, lulus kuliah, dia sudah biasa memimpin. Ketika dia sudah biasa memimpin, EQ-nya menjadi baik, Pak. Perilakunya itu menjadi baik. Nah, itu. Ketika perilakunya menjadi baik, maka dia psikotesnya mesti baik. Karena EQ-nya menjadi baik tadi. Jadi Pak RT seperti juga ini berkaitan. Kalau membuat aturan yang itu sasarannya juga ada anak-anak itu juga dijak rembugan, ditanyai, dilibatkan. Nah, itu di dalam konvensi hak anak tadi yang sudah diratifikasi Indonesia itu juga ada unsur partisipasi anak. Partisipasi itu nggak cuma di dalam pembangunannya, tetapi mulai dari perencanaannya. Contohnya secara bijak buat aturan tadi. Dari yang anak itu sendiri apa? Itu di perjanjian internasional tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Perjanjian internasional yang kemarin salah saya satunya itu tentang partisipasi. Artinya dari hak asasi manusia lah. Kami itu melindungi anak. Betul. Anak itu punya hak untuk bersuara, menyampaikan pendapat. Jadi kayak hak pendidikan, hak kesehatan, itu terus kebutuhan dasar. Maksudnya itu sudah semuanya tertera yang ada di konvensi itu tadi. Wajib itu. Karena pendidikan kesehatan itu sudah hak dasar itu. Lah tadi kan biasanya yang masih saya temukan di masyarakat umum itu toh Pak, jam wajib belajar, jam bertamu. Terus hati-hati banyak anak-anak, umpama jangan ngebut-ngebut gitu tuh. Sebenarnya emblem-emblem seperti itu yang lebih cocok dipasang itu apa tuh Pak kata-katanya itu Pak? Nek lebih atau memang nggak usah aja atau pripun atau ada tambahan apa untuk kisi-kisi kampung kalau atau saya apa? Begini, kalau saya sederhana, Pak RT seperti misalnya harus menggalakkan gini. Orang dimulai dari hati keluarga. Ketika orang sudah menanamkan hatinya menjadi baik, perilakunya menjadi baik, ya toh Pak. Banyak anak-anaknya yang ngebut, ya toh. Nah, hati-hati kan banyak anak-anaknya yang ngebut. Masih banyak toh Pak itu Pak, templaan emblem-emblemnya itu. Ya masih banyak, tetapi kesadaran yang ditanamkan. Makanya saya selalu bicara begini, mainnya. Kita itu melatih bangsa ini mainnya, Pak. Ya, mainnya sehingga setiap orang itu berperilaku diperlakukan terhadap dirinya sendiri. Betul. Oh, saya kalau ngebut itu resikonya seperti ini. Kalau saya misalnya bicara buruk, menyinggung, katakanlah saya bicaranya menyinggung Pak RT, itu melukai orang gini. Jadi ini ketika anak setiap hari bergaul dengan seperti itu, terus kemudian tepo selironya tumbuh, betul. Tepo seliro, ya toh, saling menghormati, saling menghargai. Di jalan kita menghargai. Nek ono tabrakan ketika itu kabeh ngaku salah. Enak semuanya. Ora do rebutan bener ngoten iki Pak. Lah nggih. Nah, perilaku. Kan biasanya gini Pak.
seorang anak itu mendapatkan hak untuk berbicara, gitu. Dengan konvensi yang tadi mungkin dari pembangunan anak-anak yo dinteni omongane, men kabeh iki iso adil, anak-anak yo iso mempergunakan dengan baik dan sebagainya. Lah kalau ternyata ada, maaf, sisi pemikiran seorang yang lebih senior, saya tidak akan mengatakan wong tua atau apa. Bagi si cilik ngopo melu-melu. Itu terus seperti apa, Pak? Jangan dijawab dulu. Iya. Iki le tua kena. Jadi jangan kemana-mana. Kita masih akan berjumpa dengan beliau narasumber yang sangat luar biasa di Kopi Jos Keluarga Istimewa. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyablak tenang, Kopi Jos. Kopi Jos. Fotografi yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Buk jajan ke apa sih? Nah, nang buk jajan kie anak jajanan, dolanan sing jere tahun 90-an. Monyet itu kan akhirnya bisa jadi Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Pasuryanipun Kakang Yayi Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati monto. Oi. Reja manik sejatine kalam kang dinuding cak. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire. Kebul-kebul, nyablak benang, Kopi Jos. Kopi Jos. Matur nuwun, boleh saya minta tepuk tangan yang meriah. Wah, ilmu-ilmu yang sudah kita dapat ya, kita berjumpa masih di Kopi Jos Keluarga Istimewa episode ke-7 yang tentunya bertemakan dukungan terhadap pemenuhan hak anak, persembahan dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi D DPRD DIY. Kita hadirkan sudah ada Ibu Erlin dan juga Bapak Imam Priyono. Nah, Kak, tadi pertanyaannya kembali lagi keterkaitan. Ketika anak sudah diikut sertakan dalam sebuah perkumpulan, contoh kayak rapat ngaten nggih Pak nggih. Katanya kan 15 sampai 18 itu juga masih dalam krit anak kan ya tadi. Tapi mereka masih sudah mulai mempunyai ide. Ketika pas kumpulan rapat atau apa ngantek do dionekke kok iki cilik menengo bae, itu seperti apa penanganannya, Pak? Nah, gini, Bu Erlin tadi kan selalu anak itu berhak untuk mengajukan pendapat. Gawe aturan anak tidak ada tempat bermainnya. Tempat bermain saya mana? Makanya pemerintah wajib membuat ruang terbuka hijau untuk tempat bermain anak. Bal-balan nanti kan dalan ketabrak dan disalahke anake. Dolanan ning dalan. Nah, ngeten nggih. Pemerintah tidak menghadirkan tempat untuk bermain anak. Terus jam bermain. Terus kapan bermain ku isine pulang sekolah jam 3 sore. Jam 3 kon ngaji. Pulang ngaji suruh belajar. Belajar tidur. Kapan dia bermainnya? Kan protes anak. Nah, inilah maksudnya pendapat anak. Tetapi anak itu juga harus dibimbing. Tidak semua pendapat anak betul. Misalnya seperti anaknya Mbak Dewi tadi. Minta PS. Terus main PS terus. Kalau disuruh tidak bermain marah, suruh belajar juga tidak bisa. Anak juga harus dibatasi. Artinya anak boleh berpendapat, boleh berinspirasi apa yang harus dilakukan, tetapi orang tua mengawasi, menyalurkan ke arah hal yang baik. Lingkungan juga mengarahkan seperti itu. Kalau ada apa toh, karena juga ada toh anak yang kegilaan game, akhirnya nun sewu
dia jadi tidak konsentrasi, kedepannya juga dia gagal. Gatot kocok. Gatot kocok. Imam itu nek Pak RT manggil ya gatot. Total gitu. Gagal total. Nah, ini yang harus dipahami betul. Jadi jangan sampai anak itu kita sayang betul, tetapi ada keterbatasan dalam rangka untuk memajukan itu. Secara aturan ahlinya beliau, kalau eksekutif dia yang mengeksekusi aturan. Betul, karena memang banyak sekali. Saya kan hanya buat bisa salah, tuh. Jadi kita dek wonten niku kan enak ngoten nggih ajeng Bapak Pak J. Dewan itu kalau mau membuat regulasi, mau mensahkan regulasi itu juga melibatkan anak loh, diundang apa namanya Pak Imam. Bahkan anak-anak yang cacat pun kita panggil. Iya. Gitu ya. Public hearing. Nah, public hearing itu forum anak daerah itu juga diundang. Kemudian itu kan dibuka bebas sehingga anak pun bisa ikut di dalam public hearing. Kalau yang untuk yang perannya yang khusus untuk sebuah partisipasi anak selain ngapunten kados Puspaga jenengan terus Pak Imam dari anggota dewan, orang tua, orang terdekat itu siapa aja sebenarnya Bu yang harus berperan dalam segi partisipasi anak itu? Kalau berperan semuanya ya, karena tidak hanya orang tua loh, tidak hanya orang tua tapi juga ya sekolah, ya masyarakat, ya pemerintah, ya dunia usaha, ya lembaga-lembaganya. Karena apa? Lingkungan itu sangat berpengaruh di dalam membentuk perilaku dan karakter anak. Sehingga lingkungan itu juga harus bertanggung jawab untuk membuat bagaimana lingkungan itu kondusif, baik bagi tumbuh kembang anak, baik bagi partisipasi anak, baik bagi kelangsungan hidup anak, itu penting. Mungkin ada tambahan Mas Atma. Saya mau bertanya nih Bu Erlin, Nyun Sewu, apa sih sebenarnya akibatnya manakala anak itu tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang dia inginkan, gitu Bu? Jadi kalau apa-apa sakarpe wong orang tua tuh otoriter dianggap anak itu serasa berpendapat tadi. Lah ya, mesti dikiwake lho Mas. Padahal nanti apa yang diputuskan itu kan mengenai dia juga. Betul. Tentang kenyamanan hidup, tentang kelangsungan hidup ke depannya dan sebagainya. Nah, maka memang anak juga kudu ditakoni, diajak rembugan gitu. Menurutmu yang bagus tuh yang kayak apa? Terus nanti didiskusikan. Pemikiran anak seperti apa, kemudian didiskusikan. Akhirnya nanti tercapai kesepakatan. Nyaman bagi anak, nyaman juga bagi lingkungan orang dewasa dan sebagainya tadi. Nah, anak kan juga butuh hal-hal tertentu. Misalnya tadi Pak Imam butuh tempat untuk berkreativitas atau berkegiatan. Padahal kampungnya sangat terbatas lahan-lahan terbukanya. Pasum wis entek ditutup, nggih. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak memutuskan wis iki ana lahan kosong sithik iki ditanemi tanaman wae gitu. Wes langsung ditanduri tanduran. Si anak-anak nggak ditanyai. Padahal sangat mungkin loh anak-anak itu tuh punya ide. Betul. Mbok ya itu le nanam-nanam itu sekalian tumpang sari atau apa namanya sing sisan karo kolam ikan itu. Jadi anak-anak juga bisa mengenal bercocok tanam sekaligus juga memelihara ikan atau berbudidaya ikan tadi. Nah, kemudian orang mau lahan kosong, orang mau lahannya ditanami gitu, buat dikasih hiasan-hiasan misalnya, kayak orang-orangan atau kayak apa, kayak penanda-penanda. Sangat mungkin loh anak-anak itu meletik idenya. Nah, jangan lupa loh, anak-anak sekarang itu sudah pegang gadget itu, wawasannya sudah sampai luas sekali, sampai ke yang di luar-luar negeri, negara maju itu, yang memfasilitasi anak apa saja itu, mereka juga sangat mungkin sudah mengakses informasi itu. Ada juga vandalisme, itu kan bisa diberikan ruang untuk bikin mural gitu. Tidak semuanya vandalisme itu negatif ya Pak. Yang penting ada tempat memang itu disediakan gitu kan. Contohnya di Jogja, misalnya dulu vandalisme itu kemudian ada lomba melukis di dinding Ridosono itu. Nah, ya itu. Terus melukis Ridosono jadi indah, kelihatan bersih, gambar-gambarnya jadi batu. Gitu. Terus di samping itu gini, anak itu kalau memberikan ide sebetulnya sederhana. Anak-anak sekarang itu kan pandai-pandai. Sebetulnya karena kreativitasnya dia tinggi, jangan dilarang. Kadang-kadang kan gini, orang tua pengen anaknya jadi tentara, anaknya jadi polisi, anaknya jadi dokter. Padahal anaknya seneng berkesenian. Nah, ketika dia berkesenian dilarang. Misalnya nggak boleh seperti itu. Selama kegiatan positifnya ini jalan, anak ini didorong.
Sehingga tumbuh betul bakatnya itu di mana. Akhirnya anak itu tumbuh kembang sesuai bakatnya sampai dengan. Tetapi yang harus diberitahu bahwa anak itu tidak selamanya dengan kita. Karena secara logika mesti orang tua yang tinggal duluan, anak ditinggal. Nah, untuk inilah anak sadar ketika dia menyadari, oh iya, besok saya itu ditinggal orang tua, sehingga saya harus hidup mandiri. Ini dalam rangka saya dilatih untuk mandiri, sehingga anak sudah dari awal itu mengerti bahwa orang tua saya itu berbuat ini supaya saya itu menjadi anak yang bertanggung jawab. Kebaikan ke depannya. Ngonyangoni ke depannya. Nah, ini mulai ini ditanamkan. Seperti tadi ngendikan Ibu Erlina, timbul saling kepercayaan antara anak dan orang tua. Tadi orang tua, oh ya, komitmen ini namanya. Dengan itu kan timbul saling kepercayaan sehingga tumbuh kembangnya anak itu enak. Orang tua tinggal mengawal. Kekurangan kalau bisa dibantu semaksimal orang tua, dia akan bantu semaksimal. Kekurangan sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang dewasanya nanti mandiri dalam segala bidang. Perlu dilibatkan ya Pak Imam ya. Seperti contoh di RT saya kemarin itu kan rapat untuk 17 Agustus. Tak kasihkan anak-anak aja, gitu loh. Biar mereka kan kreatif kayak seperti lomba makan kelereng. Makan kelereng. Makan kerupuk. Balap kelereng nganggo sendok. Lomba balap kelereng dan makan karung. Lomba balap karung. Dan makan kelereng. Dan makan kerupuk. Makan kerupuk kelereng kan sekarang idenya kan anak-anak itu nek wong tua pun lali toh. Terus mereka tak kasih. Itu yang tua-tua tak kasihkan sendiri gitu loh. Oh betul lombanya. Apa beda lombanya apa? Kemarin tuh lomba masak ibu-ibu. Tapi ibuku ra tak kon melu. Lah ibuku dimasak kok. Lomba masak ibu-ibu. Maksudnya lomba masak itu buat ibu-ibu. Malah ono sing keri aku nganti lucu nulis anak-anak kleri. Umpama lomba ibu-ibu, lomba bapak-bapak, sing keri iki lomba buat anak. Maksudnya itu lomba diikuti oleh anak-anak. Sing anake lombae ngono aku ponggonmu. Kowe ngeyer. Lomba ibu-ibu, lomba bapak-bapak, terus kari dhewe lomba buat anak. Aku nek yo bingung to. Sing dhuwur tak ilangi, siji tok sing tak eloni. Lomba buat anak. Aku melu. Kok isih iso? Maksudnya iso ki iso apa piye wong kan kegiatane jenengan kan sibuk ngono lho. Karena orang tua itu fisiknya dengan anak beda. Nek lomba buat anak itu kan butuh fisik yang luar biasa. Dan orang tua fisiknya sudah tidak. Nah niku maksud saya. Betul nggih. Bener. Anak-anak itu lari berapa? Iya. Jantungnya masih baik apa-apa. Nek orang tua seperti Pak RT buat orang tua anak beda. Kuat. Karena orang tua. Bukan orang enggak kuat. Judulnya buat empeh. Makanya rasa-rasakan mereka saya libatkan penuh di RT saya biar anak-anak muda dan anak-anak itu yang mereka mengelola. Jadi kreatif. Orang tua yang mendukung mungkin ada kekurangan tinggal kayak mungkin Pak Imam di DPRD enggak bener yang goleki dana gitu. Benar, karena yang muda tuh sekarang yang berkarya. Gitu loh. Didengarkan kemauannya, karyanya apa. Tapi memang banyak kendala-kendala di lingkungan masyarakat itu tuh wajar ya Bu ya. Maksudnya dalam arti sepuh-sepuh. Iya gitu. Karena sekarang sudah gitu. Mbak Yanti. Jadi sekarang itu di mana-mana di tempat ini betul-betul kenyataan. Sekarang tuh yang menyelenggarakan itu anak-anak. Takbiran gini ini anak-anak. Oh iya. Kemudian yang agak dewasa itu hanya mengawasi. Yang mahasiswa ini mengawasi, yang orang-orang tua itu non sewu itu hanya supporting. Itu di mana-mana seperti itu. Supporting betul. Dana apa itu orang-orang tua. Jadi mereka latihan nanti untuk ke depannya. Karena kan ada regenerasi. Ini lihat aja takbiran ini di mana-mana. Nanti malam ya. Nanti malam. Ini kan yang menyelenggarakan remaja masjid itu yang mahasiswa-mahasiswa mengawasi loh. Yang anak-anak ini latihan berorganisasi, latihan mengkoordinir banyak orang, latihan berkreasi macam-macam, sampai latihan
kira-kira penghargaan ini apa ya? Jadi mas kesadaran orang tua itu luar biasa. Pak RT itu di wilayahnya berarti luar biasa. Tenggene kula niku Pak RT niku nggih enten pelatihan khusus. Pelatihane wong ngeyel. Iki Pak RT. Lho saiki luar biasa lho, anak-anak dilibatkan. Ki wong tua melu bingung lho. Saiki lomba umpama takbir anak-anak umpama TK sama SD. Kuwi anake wis jalan mbokne sing bingung kok. Khusus seragame opo mbokne melu-melu urane kepiye. Lho bener ya Bu ya, anak-anak mereka yang lho tenan Ibu biar natural aja masih anak-anak. Lah anake gedene kaya aku. Wah, kudu ngubek nganggo jarik. Wah, nek kok tak goleke spanduk. Oke, Mas Akmal, semuanya nggih. Sedaya kemauan nanti kita masih akan mendengarkan. Kalau segi pelanggaran tentang kita bukan mencekal tapi kita mencegah konvensi anak-anak untuk hak itu tuh apakah ada payung hukumnya Bu? Ataukah nanti ada yang akan dijelaskan seperti apa kalau jenengan bingung dan sebagainya itu tertuju di mana aja, jadi jangan kemana-mana. Masih dengan Kopi Jos Keluarga Istimewa dan Kopi Jos jangan kemana-mana. Jos. Ditata sindok cangkire panas kebul-kebul nyamplek tenang Kopi Jos. Kopi Jos. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire. Ke-7 dengan tema dukungan terhadap pemenuhan hak anak yang tentunya dipersembahkan dari DP3AP2DI dan juga Komisi D DPRD DIY masih menemani panjenengan semuanya di segmentasi terakhir ini. Nah, tadi saya matur sama Bu Erdina dan Pak Imam, apakah ada payung hukum Bu ketika ada kejadian yang Nyon Sewu sudah terlihat nyata haknya anak ini dipenggak atau di apapun itu, terus akhirnya jadi yuk kurang ape itu sebenarnya ada ndak Bu? Secara undang-undang tadi ya sudah kan, sudah ratifikasi konvensi hak anak,
sudah ada undang-undang perlindungan anak, perda penyelenggaraan perlindungan anak di DIY maupun di kabupaten kota sudah ada semua. Yang di dalamnya itu juga mengatur partisipasi anak. Bagaimana anak itu punya hak untuk berpendapat, mengemukakan kebutuhan kepentingannya di dalam pembangunan. Nah, skop yang lebih kecil tadi kalau sampai kemudian ada misalnya Pak RT menggak anak-anak rasah dirungokke pendapatnya dan sebagainya. Nah, itu kalau secara aturannya boleh dilaporkan. Boleh dilaporkan. Ya. Garis bawahi nggih, boleh dilaporkan. Nah, dan dilaporkannya di mana? Pertama, itu kan berupa kekerasan juga sebetulnya, bahwa anak itu mau menyampaikan pendapatnya kok nggak boleh gitu, malah dikata-katai dan sebagainya. Nah, boleh mengadukan ke kami. Kami punya namanya layanan korban kekerasan. Korban kekerasan itu nggak hanya fisik, tapi juga verbal, termasuk psikis. Misalnya ada anak yang pengen menyampaikan pendapatnya, punya ide-ide bagus, tapi raintok melu pertemuannya, nggak mau dengerin, malah justru disisihkan, dibully dan sebagainya. Itu boleh mengadukan ke layanan korban kekerasan, nanti akan dibantu oleh petugas-petugas kami, para profesional ini untuk pendekatan misalnya kepada Pak RT. Maka akan diajak ngobrol, dipahamkan tentang bagaimana undang-undang itu juga sudah mengatur tentang partisipasi anak. Kenapa kok anak itu perlu didengarkan? Nah, kemudian nanti dimediasi. Jadi namanya melaporkan itu enggak lalu kemudian proses hukum gitu kan, enggak. Nanti dicari yang terbaik. Yang utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Gitu. Di dalam undang-undang pun juga disebutkan seperti itu. Ada peraturan menteri, permen PPPA-nya juga itu untuk memastikan itu. Jadi nanti dimediasi, diajak ngobrol bersama, kemudian penyadaran, nah, sehingga nanti Pak RT akan terbuka pikirannya bahwa oh iya ya penting untuk kemudian melibatkan anak di dalam pembuatan aturan, pelaksanaan pembangunan di tingkat RT gitu. Yang lebih luas lagi ya di tingkat desa atau kelurahan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi atau DIY, seperti itu, di tingkat negara sekalipun. Nah, yang seperti itu juga terwadai. Dari RT itu kan yang paling bawah, kalau mungkin dari rumah atau di RT sudah diterapkan kan sebenarnya enak. Itu enak. Gitu nah, di dalam keluarga jangan lupa loh. Kenapa, Bu? Jangan sampai kemudian orang tua itu apa-apa memaksakan kepada anak tanpa didengarkan pendapat anak itu gimana. Nah, tetap KBG kudu dijak rembugan. Bener. Gitu. Jadi kalau diajak kita omongan itu kan tahu contohnya anakku gitu loh. Nah, anakku rano aku ngumpulkan anak wong liya kok. Lah iya apa? Anakku rano wong tak kumpul takon, "Dik nek ngene iki bener ora, Dik?" Bener. Kok rumah saku mah golek gawean to, Pak, kowe, Pak. Saiki Mbak Yanti, Pak RT itu kan biasa ngumpulkan warga rapat gitu. Coba wis tau ngumpulke anggota keluarganya untuk rapat apa enggak? Tak takon, jawaben. Oh, ngaku ro bojoku ora tau kumpul. Jangan-jangan enggak pernah kan? Iso. Lah ngene iku kan senane gayane sok sibuk ning jaba padahal ning jerone urung karuan. Makanya kalau kita mulai dari keluarga kita sendiri, saat terapkan di RT itu enak. Kita menghargai anak tadi. Lah kok Pak RT sing pilih kasih karo anakku. Apa? Lah iya nyatane ngangger ana anake ulala didhisikke anake ulala. Apa tak takon? Jarine semua anak itu anak kita. Anake ulala kan robene padha aku. Apa? Dolanan FF yo. Anakku ya dolanan FF yo an ngopo? Apa? Anakmu main slot game. Apa ya? Berarti kalau mulai dari rumah itu diterapkan ke lingkungan itu luar biasa. Kita tahu sendiri loh, kayak anakku umpama kemarin jam belajar itu udah pada tahu. Anakku jam 19 sampai jam 20 gitu. Anakku jam belajar itu jam 15 sampai jam 23. Kuwi sinau apa? Mau turu. Ya nek turu lan tak dijami. Ya iya turu kok dijami. Lho nek ngono ben ono ketokno peraturan RT ndek pegawaian dhewe. Lah nek gini kok kena ndek peraturan kok wingi pentas anakku ra tok jak. Anakmu kan nari. Padahal pentasnya kan orang nari. Apa? Deklamasi nganggo sampo. Deklamasi. Wes ya. Lah aku mangkel karo Pak RT kok le. Angger-angger ono kegiatan ning kampung, muni jenenge kumpulan anak-anak menjelang remaja. Muni ono anake olala. Padahal iki mau awale anake olala ra ono. Wah, anakku disubyo-subyo. Oh bener anu ngene. Begitu anake olala teko
langsung kerasa naik melu. Ayo Rene le. Oh piye nek kok ngono kuwi? Nuwun lho Pak RT. Sami-sami, Dek. Dek. Oh, dak. Anggapnya kan anak Olala ini karena ibunya itu kan dia seorang entertainer, dianggap anak Olala juga anak saya. Lah terus apa bedanya karo anakku gelet ye? Anakmu jijik yo. Wes ya, wes le do patu daripada tak rukyah yo. Lah kan ben ngerti le. Iya. Pak Imam lek ngendikan kaya ngono kae mau, dinggo ngerteni nek jenenge muni yo. Berkomunitas itu banyak cara. Berkomunitas itu banyak cerita dan warna, ngaten to Pak Imam. Lah nek cara mulai komunitas ngono kuwi nek nggone anakku nyontoni apa kok ngono kuwi? Mbok aja ngetok-ngetok nek kagol mbiyen pernah tak tolak cinta. Oh iya. Ya, dhisik kan kilaf. Dhisik ngono lho. Yang penting kan di RT saya udah tak terapkan Bu. Apa? Jam belajar mau ke Pak Imam tadi. Sore pulang sekolah, ayo do ikra Mama. Tinggal ayo do ngaji Mama. Terus mulai adus sing kono adus meneh to. Nggon aku adus ping 4 kok. Adus apa? Lho jenenge ben sehat. Ngono lho. Kowe kabeh terus di kampungku tak kei jam sekian sampai sekian tidak boleh memegang HP. Ya. Nah lho. Karena kan cilik-cilik saiki ngomong TK aja kelane wis HP kok. Enggak boleh memegang HP ning kon megang apa? Ya maksudnya mereka berkegiatan yang lain gitu loh. Padahal RT-ne ngujenge HP ngantek ditempleke ning bathuk ngene iki. RT itu kan hanya apa sebagai nanti biasanya cah cilik-cilik itu loh. Sekarang TK aja Bu, ceklane HP kok. Mulane jam nggon aku tak gali 5 jam itu berhenti pegang HP. Nek wong tua kudu iso dadi contoh. Makane kuwi ngelekke anak nek wong tuane malah dolanan dhewe. Karena waktunya sudah mepet le padu diteruske sesuk. Aku ra seneng caramu ngono tetepan kok kaya sekarang kita ke harapan-harapan beliau dulu. Ya, closing statementnya Pak Imam kalian Bu Arin monggo singkat kemawon. Mangke kula ajeng neruske padune meleh. Monggo Pak Imam. Pertama perlindungan anak itu dibutuhkan adalah dari wilayah. Utamanya dari wilayah terkecil, RT, dusun, RW itu, kemudian RK itu mengerti betul tentang bagaimana melindungi anak sehingga anak memiliki lingkungan yang baik. Sehat dalam semua hal. Artinya sehat lingkungannya. Jadi pesan saya, monggo pemangku-pemangku wilayah dari RT, RW, RK, kemudian dusun, LPMK, lembaga pemberdayaan, lembaga keswadayaan itu bagaimana bergotong royong dalam rangka untuk melakukan pendidikan terhadap anak. Artinya sudah melindungi. Itu saja contoh. Setuju. Tepuk tangan dulu Pak Imam. Ibu, monggo Ibu. Nah, maka kita jangan lupa semuanya, tidak hanya orang tua di dalam keluarga tapi juga masyarakat, termasuk perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Jangan abai terhadap pemenuhan hak anak. Apa aja tadi pemenuhan hak anak? Kelangsungan hidup, kembang, kemudian partisipasi sama dilindungi dari kekerasan. Nah itu harus diperhatikan semua pihak tadi supaya anak-anak kita itu menjadi generasi penerus yang benar-benar kualitasnya bagus dan berbobot ya Bu J. Menjadi apa Indonesia apa emas? Indonesia emas. Ini tujuin sama. Kalau nek menjadi anak yang berbobot aku ra setuju. Nek berbobot ya gur gedene ngono. Lho Pak Imam kula dereng nganti mingkem 5 menit le mulai sinten meleh. Anak yang berbobot iki ya. Orang itu sebetulnya kalau gitu tuh punya perhatian khusus. Sopor kowe. Jadi memiliki kekhususan perhatian. Aku ora arep ngomong piyayi we le mirsani we iso ngendikan dhewe. Arep ngomong apa kowe teh? Aku adalah manusia yang berbobot. Jangan lupa Mbak Yanti, semua anak kita. Oke, luar biasa Matur Sembah Nuwun. Boleh saya minta tepuk tangan untuk Bu Arin? Matur Sembah Nuwun, jangan lupa nggih informasi yang sudah disampaikan ini semoga bisa menambah panjenengan kalau memang isih nemoni wong-wong sing do angel. Jadi monggo silakan dibuka secara lebar pintunya kalau anak itu juga punya hak dalam segi apapun itu. Jadi matur sembah nuwun sangat Pak Imam Priyono DPS MSI selaku anggota Komisi DPRD DIY dan juga Ibu Erlina Hidayati Sumardi IPMM Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 DIY yang sudah kersa rawuh dalam suatu
acara Kopi Jos Keluarga Istimewa. Dan besok kita akan berjumpa kembali lagi. Saya di sini yang mau pamit undur diri. Saya Atma Hasma. Saya dari Olala. Saya Aldi Wak Kebu. Matur Banuan dan seluruh tim yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Kita berjoget-joget dulu. Ini lagunya spesial buat Pak Imam dan Bu Erlina. Kita berindia CH. Lain daripada yang lain hari ini ya. Yo. Ditata sendok cangkire panas kebul-kebul